Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 di jurusan Tadris Kimia di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1, yaitu dengan judul minyak atsiri, produksi minyak serai wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Dengan tujuan yang pertama, mahasiswa memahami prinsip kerja dari destilasi uap air, dan yang kedua, mahasiswa mengetahui cara produksi minyak atsiri dari serai wangi dengan menggunakan metode destilasi uap air. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1, yaitu yang pertama dengan judulnya yaitu minyak atsiri produksi minyak serai wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Dengan tujuan yang pertama, mahasiswa memahami prinsip kerja dari destilasi uap air. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara produksi minyak atsiri dari serai wangi dengan menggunakan metode destilasi uap air. Jadi untuk judul praktikum kali ini yaitu minyak atsiri produksi minyak serai wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Dan untuk tujuannya yaitu mahasiswa memahami prinsip kerja destilasi uap air. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara produksi minyak atsiri dari serai wangi dengan menggunakan metode destilasi uap air. Dengan landasan teori, yaitu minyak atsiri atau dikenal juga sebagai minyak eterik atau ethery oil, minyak esensial atau essential oil, lalu minyak terbang atau volatile oil, lalu serta minyak aromatik atau aromatic oil adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental ya,
pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Jadi minyak atsiri ini merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok atau untuk pengobatan biasanya kan yang alami. Di dalam perdagangan, hasil sulingan atau destilasi minyak atsiri ini dikenal sebagai bibit minyak wangi. Biologi menganggap minyak atsiri sebagai metabolit sekunder yang biasanya berperan sebagai alat pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hama atau hewan, yaitu hama, ataupun sebagai agensia untuk bersaing dengan tumbuhan lain. Lihat alipati dalam mempertahankan ruang hidup. Walaupun hewan kadang-kadang juga mengeluarkan bau-bauan seperti kasturi dari beberapa musang atau cairan yang berbau menyengat dari beberapa kepik. Zat-zat itu tidak digolongkan sebagai minyak atsiri. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Salah satu proses pembuatan minyak atsiri adalah dengan menggunakan teknik destilasi air. Sampel tanaman dicampur dengan air, lalu campuran tersebut dididihkan. Air dan minyak atsiri yang terkandung dalam tanaman akan didinginkan, lalu ditambahkan dengan natrium sulfat dan menguap, sementara sisa tanaman yang tidak mengandung minyak atsiri akan tetap. Uap campuran air dan minyak atsiri didinginkan lalu ditambahkan natrium sulfat anhidrat Na2SO4 untuk memisahkan air dari minyak atsiri. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri minyak atsiri, yaitu bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponennya kuat mempengaruhi saraf manusia, itu terutama di hidung, sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu. Setiap senyawa penyusun memiliki efek tersendiri dan campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda. Karena pengaruh psikologis ini, minyak atsiri merupakan komponen penting dalam aromaterapi atau kegiatan-kegiatan liturgi dan olah pikiran atau jiwa seperti yoga atau ayurveda. Sebagaimana minyak lainnya, sebagian besar minyak atsiri tidak larut dalam air dan pelarut-pelarut lainnya. Dalam parfum, pelarut yang digunakan biasanya alkohol. Dalam tradisi timur, pelarut yang digunakan biasanya minyak yang mudah diperoleh seperti minyak kelapa. Secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit berbagai senyawa, tetapi suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik, terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak atau lipofil. Bella, selanjutnya beberapa minyak atsiri penting. Yaitu minyak atsiri biasanya dinamakan menurut sumber utamanya, seperti yaitu ada pertama minyak adas, atau fenel curi oil. Lalu yang kedua ada minyak cendana. Minyak cendana atau sandalwood oil. Lalu ada minyak bunga cengkih. Bunga cengkih. Lalu ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih atau kacuput oil. Lalu ada namanya minyak bunga kenanga. Ini disebut dengan yalang-yalang oil. Lalu ada namanya minyak lawang, minyak mawar, minyak
tilam, lalu ada minyak serai. Lalu selain itu dikenal pula beberapa minyak dalam bentuk salap, yaitu ada minyak telon, minyak salap, yang sebenarnya merupakan kombinasi antara beberapa minyak atsiri, yaitu contohnya ada minyak telon, minyak tawon, minyak angin, dan beberapa minyak garuk lain atau minyak salap lainnya. Bagian tanaman yang bisa diambil minyak atsirinya seperti daun, bunga, biji, akar, ranting, bahkan kulit. Untuk mengambil minyak atsiri dari bagian-bagian tanaman tersebut dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyulingan atau destilasi, ekstraksi dengan pelarut menguap, ekstraksi dengan lemak panas, ekstraksi dengan lemak dingin, dan pengepresan. Destilasi adalah salah satu metode kimia fisika yang digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Prinsip penyulingan destilasi adalah pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap dan perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa tersebut. Baiklah, selanjutnya ada dua jenis penyulingan. Ada dua jenis penyulingan. Yang pertama yaitu ada hidrodestilasi, di mana hidrodestilasi yaitu penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur sehingga membentuk dua fasa atau dua lapisan. Untuk melakukan proses ini perlu membutuhkan bantuan air atau uap air. Berdasarkan cara penanganan bahan yang diproses, hidrodestilasi memiliki tiga jenis metode air. Itu ada destilasi air, destilasi uap langsung, dan destilasi uap dan air. Hidrodestilasi ini ia memiliki tiga proses lagi, yaitu ada namanya penyulingan atau destilasi air atau disebut juga dengan perebusan. Lalu ada namanya penyulingan atau destilasi uap dan air atau pengukusan. Lalu yang ketiga ada namanya penyulingan atau destilasi uap, yaitu destilasi uap langsung. Nah, dalam tipe penyulingan yang pertama, itu bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Air dididihkan dengan api secara langsung, lalu bahan-bahan yang disuling akan mengambang di atas air tersebut, atau bahkan terendam seluruhnya. Sehingga metode destilasi air disebut juga dengan metode perebusan. Dalam proses perebusan inilah minyak atsiri akan menguap bersama uap air. Untuk mengumpulkannya dibutuhkan alat berupa kondensor, yaitu untuk mengkondensasi. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut dengan alat suling perebus. Bahan yang biasa diproses dengan metode perebusan adalah bunga mawar dan bunga nyeruk. Lalu yang kedua yaitu penyulingan atau destilasi uap, yaitu pengukusan. Metode ini disebut juga pengukusan karena menempatkan bahan tanaman yang akan disuling dalam wadah yang konstruksinya hampir sama dengan dandang pengukus. Prosesnya yaitu air dididihkan pada bagian bawah alat, lalu minyak atsiri akan ikut bersama aliran uap yang dialirkan dengan kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut dengan alat pengukus. Minyak atsiri yang dihasilkan dengan metode ini memiliki mutu yang tinggi, namun dalam prosesnya temperatur stem atau dikontrol agar hanya cukup untuk memaksa bahan melepas minyak atsiri, bukan membakar bahan. Tekanan uap yang digunakan yaitu kurang dari 1 atm dan suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga itu penyulingan atau destilasi uap langsung. Prinsip kerja metode ini adalah bahan-bahan dialiri dengan uap dari suatu pembangkit uap. Alat yang digunakan disebut juga dengan alat suling uap langsung. Uap yang dihasilkan memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfer.
Uap yang dihasilkan nantinya dialirkan ke dalam alat penyulingan sehingga minyak atsiri akan terbawa oleh aliran uap. Air yang dialirkan tersebut ke kondensor untuk dikondensasi. Selanjutnya yang kedua yaitu fraksinasi. Proses penyulingan yang kedua yaitu jenisnya ada fraksinasi. Fraksinasi yaitu penyulingan suatu campuran tercampur sempurna sehingga hanya membentuk satu lapisan. Sedangkan yang hidrodestilasi tadi kan ada dua lapisan, di mana vaksinasi bisa dilakukan tanpa menggunakan uap air. Dan juga memiliki vaksinasi memiliki tiga jenis lagi, yaitu ada namanya rektifikasi, itu ada rektifikasi yaitu cara pemurnian dengan memakai stem dan vakum. Lalu yang kedua ada yang B, ada namanya kohobasi. Kohobasi yaitu proses penyulingan yang diulang kembali atau air keluaran sisa ini dimasukkan kembali ke keter lagi untuk diproses ulang menjadi kukus. Lalu ada namanya, selanjutnya kerangat muat. Yang C, ada namanya destilasi vaksinasi. Di mana destilasi vaksinasi ini yaitu mengumpulkan minyak atsiri secara batah atau secara batch atau menurut fraksinya. Contohnya ada namanya ilang-ilang. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Untuk alatnya apa saja, yaitu ada konektor bengkok dan lurus. Lalu ada namanya kondensor spiral. Ada separator. Lalu ada juga corong gelas ukur. Lalu ada namanya batang pengaduk. Ada gelas kimia, pipet tetes, dan kettle. Selanjutnya
Selanjutnya untuk bahan, yaitu ada daun serai wangi, lalu ada air dan natrium sulfat anhidrat. Untuk separator ini fungsinya untuk memisahkan minyak atsiri dengan air dari destilat yang dihasilkan dan jenisnya beragam. Jadi untuk separator itu memiliki fungsi untuk memisahkan minyak atsiri dengan air dari destilat yang dihasilkan dan jenisnya beragam. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.